Baik, selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara yang di Amerika. Hari ini Sabat tanggal 20 April tahun 2024. Kita akan memulaikan kita punya Bible Study. Saat ini kita sudah di chapter 16 dari buku Everlasting Covenant. Everlasting Covenant, dan ini di chapter 16 judulnya Preaching the Gospel in Egypt atau Pemberitaan Injil di Mesir. Pemberitaan Injil di Mesir. Oke, kita akan. Ya, saudara-saudara bisa lihat ya share screen-nya. Jadi dari waktu lalu di chapter 15 kita sudah melihat eh, bagaimana Tuhan memberi kuasa kepada Musa. Dan sekarang di chapter 16 ini tentang Musa akan siap untuk memberitakan Injil di Mesir. Di chapter 15 kita sudah belajar bahwa ketika bangsa Israel, ketika Musa di awal-awal dia sudah tahu bahwa Tuhan akan menunjuk dialah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya, sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita sudah tahu Musa itu dididik di Mesir, dan dia itu adalah seorang jenderal, seorang berpendidikan, seorang orator atau ahli pidato. Dia ini kalau kita tahu ya, kalau seorang jenderal, dia itu ahli bela diri. Dan kalau kita lihat dari pemandangan manusia, ini orang yang sempurna untuk memimpin sebuah bangsa. Tapi kita tahu ini dengan dia punya keahlian ini, ini tidak cukup ya, dengan tidak cukup. Makanya dibilang ya, dengan iman Musa lebih memilih untuk meninggalkan Mesir dan menderita bersama-sama dengan umat Tuhan ya. Jadi karena ketika dia tahu bahwa dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia mulai pergi untuk melihat bangsa bangsa Israel itu ya. Dan jadilah di mana ketika dia membunuh orang Mesir, ketika orang Mesir itu berkelahi dengan orang Israel, dan karena takut dia melarikan diri ke pamannya ya, ke pamannya Yitro, dan di sana Musa selama 40 tahun. Dan apa yang pelajaran yang kita lihat ya di pelajaran waktu lalu, 40 tahun yang dia lakukan di sana, eh, jadi dibilang ya, ini untuk apa namanya, untuk bangsa Israel, menerima tanah Kanaan itu atau tanah perjanjian, itu ada ayatnya dibilang orang yang lemah lembut ia akan memiliki bumi. Dengan iman Abraham akan memiliki bumi. Jadi eh ini ya, tanah yang dijanjikan itu hanya akan dimiliki oleh mereka yang memiliki iman dan orang yang lemah lembut. Jadi dua aspek ini ya, lemah lembut dan memiliki iman. Nah, bangsa Israel ini akan dipimpin untuk memiliki tanah itu. Jadi untuk memiliki tanah itu mereka harus lemah lembut. Jadi bagaimana orang yang memimpin mereka itu tidak lemah lembut. Jadi kita tahu ya, dia punya watak atau asli dari Musa itu bukanlah orang yang lemah lembut ya. Dan kita tahu Musa itu pada akhirnya menjadi orang yang paling lemah lembut di dunia. Tetapi dia punya aslinya, dia bukan seperti itu. Jadi orang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan itu harus lemah lembut. Dan kita lihat ya, dia punya perubahan yang terjadi ketika Musa selama 40 tahun di padang gurun, di menggembalakan eh, domba dari pamannya Yitro. Dia menjadi orang yang berbeda ya ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan yang dulunya dia ini seorang yang serba bisa ya, seorang yang jago bicara. Ketika Tuhan menampakkan diri untuk mengutus dia, dia bilang apa? Dia ini tidak bisa bicara, seorang yang lamban ya, lamban bicara. Dan disitulah Tuhan memberikan apa? Dia punya kuasa ya. Kita menunjukkan dia punya kuasa.
Dan setelah itu Musa diutus eh, di chapter 5 di mana Tuhan menunjukkan kuasanya ketika dia melihat ada semak-semak yang terbakar tetapi yang menyala tapi tidak terbakar. Baru setelah itu apa namanya? Ketika Tuhan menunjukkan dia punya tangan menjadi kusta dan masukkan lagi ular dan apa namanya? Tongkat menjadi ular. Nah, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa kepada Musa ya. Dan kalau kita masuk di chapter 16 ini, di ayat pertama dibilang ya, di Keluaran 4 ayat 29 sampai 31, dia bilang, lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka yang mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat ya, bahwa Harun yang mengucapkan segala firman yang Tuhan ucapkan kepada Musa. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa memang Musa benar-benar nggak bisa apa namanya nggak bisa bicara ya. Jadi perlu seorang yang membantu dia dan ini Harun yang membantu dia untuk berkata-kata. Terus dibilang, lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesesaran mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi melalui Harun, ini Harunlah menjadi perantara ya ketika Musa bertemu dengan bangsa Israel, ketika mereka mengumpulkan tua-tua Israel, dan ketika mereka tahu bahwa Tuhan telah melihat kesesaran mereka, mereka apa? Berlutut dan menyembah Tuhan ya. Hmm. Dan ya, ini sudah saya pakai di PowerPoint karena di YouTube ada yang eh, katanya nggak bisa baca kalau kita pakai di Word ya. Jadi saya pindah ke PowerPoint dan ini semuanya pelajaran untuk chapter 16 saya pakai di PowerPoint ini ya. Oke, jadi ini ya, memang waktu itu Musa benar-benar waktu itu tidak bisa bicara ya, tidak bisa bicara. Dan ini buktinya ya, dia menggunakan apa? Harun. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini subjudulnya kesengsaraan diperlukan. Namun mereka belum siap meninggalkan Mesir. Mereka masih menjadi pendengar firman di tanah yang berbatu-batu. Mereka menerimanya dengan sukacita pada awalnya, tetapi segera setelah penganiayaan muncul, mereka menjadi tersinggung atau kecewa. Kalau bahasa Inggrisnya offended ya. Jadi ketika tadi kita lihat di ayatnya ya, dia bilang ketika eh, Harun mengucapkan firman yang Tuhan ucapkan kepada Musa, mereka apa? Mereka berlutut dan menyembah Tuhan. Tetapi ternyata ini mereka belum siap untuk meninggalkan Mesir. Ini mereka masih menjadi pendengar firman di tanah yang berbatu-batu. Jadi pada awalnya ketika firman itu datang, mereka bersukacita ya dengan firman itu. Tetapi ketika penganiayaan muncul, mereka jadi kecewa dan apa? Tersinggung kalau bilang offended ya, ini tersinggung, kecewa karena aduh ada penganiayaan. Jadi awalnya sukacita, akhirnya kecewa ya. Ini terjadi kepada bangsa Israel waktu itu. Terus dibilang, jika mereka bisa meninggalkan Mesir tanpa halangan apapun dan bisa memiliki jalan yang mudah ke tanah perjanjian, mereka pasti tidak akan menggerutu. Tetapi kita harus melalui banyak kesengsaraan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan mereka yang masuk harus belajar untuk bersukacita bahkan dalam kesengsaraan. Pelajaran ini masih harus dipelajari oleh orang Israel. Jadi ini kita lihat ya, ini orang Israel itu harus melalui eh, kesengsaraan ya. Ini yang pelajaran ini harus dipelajari oleh orang Israel. Kita akan lihat nanti ya, ini dia punya pelajaran kenapa ini kesengsaraan ini sangat diperlukan oleh orang Israel. Seandainya dibilang di sini, kalau tidak ada penganiayaan, tidak ada kesukaran di sana ketika mereka meninggalkan Mesir,
mungkin tidak ada persungutan ya. Jadi misalnya di padang gurun ketika perjalanan mereka ke tanah Kanaan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada kehausan di sana atau apa. Mungkin aman-aman aja ya, tidak ada persungutan di sana. Tetapi di sini bilang ini mereka harus belajar untuk bersukacita dalam kesengsaraan ketika menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi ini harus dipelajari oleh orang Israel. Sama halnya dengan kita ya saudara-saudara, kita sedang dalam perjalanan menuju kerajaan surga ya, atau ke tanah Kanaan secara spiritual. Dan ini kita juga akan harus mempelajari apa yang bangsa Israel pelajari ya. Jadi bagaimana kita harus apa? Bersukacita dalam kesengsaraan. Oke, mungkin kita baca dulu ini ya, baru saudara bisa tambahkan. Ini subjudulnya nilai penganiayaan. Nilai penganiayaan. Pesan kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi. Keluaran 5 ayat 1. Ini menghasilkan penindasan yang lebih menyedihkan terhadap orang Israel. Jadi saudara-saudara, ketika Musa dan Harun pergi kepada bangsa Israel, dan apa namanya, mereka bilang bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari penderitaan itu, membawa mereka keluar dari Mesir, dan pergi kepada Firaun, dan bilang, biarkan umatku pergi dari tanah Mesir. Ini eh, menghasilkan penderitaan yang lebih parah ya kepada orang Israel dari sebelumnya. Mungkin mereka sebelumnya sudah ditindas ya, jadi perbudak, dibuat kerja paksa. Tapi setelah Musa dan Harun datang, justru penderitaan mereka lebih parah daripada sebelumnya. Nah, terus dibilang begini, ini benar-benar suatu keharusan bagi mereka agar mereka menjadi lebih bersemangat untuk pergi. Dan setelah itu, memiliki sedikit keinginan untuk kembali dan agar mereka dapat melihat kuasa Tuhan. Waduh, saudara, ini tujuan ini ada ya. Ini eh, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu lebih parah ya? Supaya apa? Orang Israel lebih semangat untuk tinggalkan Mesir. Dan apa? Mereka tidak ada keinginan untuk sedikit pun untuk kembali ke tanah Mesir. Dan satu lagi, supaya mereka melihat kuasa Tuhan. Kita akan lihat ya nanti. Tapi saudara-saudara bisa bayangkan ya, saudara. Bayangkan ini kita lihat ya ke belakang ketika bagaimana Yusuf sangat dihormati oleh Firaun waktu itu. Jadi ketika Yusuf memanggil dia punya bapak, dia punya orang tua, Yakub beserta dengan eh, sanak saudaranya dari Kanaan pergi ke Mesir ya. Mereka pergi ke Mesir, mereka ditempatkan oleh Firaun di tanah Goshen. Tanah Goshen ini adalah tanah yang paling subur di Mesir. Ini mereka berlakukan spesial di tanah Mesir. Tanah Goshen mereka adalah tanah yang paling subur dan mereka itu dibebaskan dari pajak. Jadi kalau orang Mesir dikenakan pajak, orang Israel di tanah Goshen tidak dikenakan pajak. Mereka diperlakukan dengan apa? Sangat istimewa. Sehingga dibilang bahwa mereka itu berkembang sangat pesat di tanah Mesir ya. Sangat pesat perkembangan mereka di tanah Mesir. Bayangkan kalau kebahagiaan mereka itu sama seperti dulu waktu itu. Apakah mereka masih mau meninggalkan tanah Mesir atau tidak? Tentu saja mereka senang, kalaupun mau dipaksa tinggalkan Mesir, mereka tidak mau untuk tinggalkan Mesir. Karena apa? Mereka bahagia tinggal di Mesir, diperlakukan spesial di tanah Mesir. Nah, ini setelah kita tahu ya dia punya cerita ketika muncul Firaun yang baru setelah bertahun-tahun, muncul katanya Firaun yang tidak mengenal akan Musa. Sorry, tidak mengenal akan Yusuf. Jadi dari sejarahnya kita kalau lihat di tulisan di apa namanya eh, kitab apa namanya di Yesaya ya dibilang kalau Firaun itu yang muncul adalah Firaun berasal dari saya lupa dia kemarin dia bilang dari luar ya yang menyerang Mesir, yang menyerang Mesir dan dia tidak mengenal akan Yusuf ya.
Jadi ketika mereka melihat bahwa bangsa Israel sudah lebih banyak dari bangsa Mesir dan mereka menggunakan bahasa Israel, mereka memperbudak bahasa Israel ya, mereka menyuruh mereka untuk kerja paksa ya waktu itu. Jadi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi agar apa? Orang-orang apa? Israel mau lebih bersemangat untuk pergi meninggalkan Mesir. Kenapa harus meninggalkan Mesir? Kita sudah lihat waktu chapter sebelumnya, chapter 12 atau 13 kalau nggak salah. Mereka di Mesir itu adalah tempat dewa-dewa ya, tempat dewa-dewa. Setiap tempat ada dewa-dewanya. Ada dewa-dewa lokal dan ada dewa-dewa yang waduh, sampai bawang pun mereka sembah. Ini banyak sekali dewa-dewa orang Mesir. Mesir ini kalau bisa dibilang ribuan ya, dia punya Dia punya dewa-dewa. Dan Mesir itu melambangkan dunia ya. Dan umat Tuhan harus keluar dari tempat itu. Kalau tidak keluar dari Mesir, mereka tidak bisa mengenal Tuhan karena pengaruhnya terlalu hebat di Mesir ya. Terus lanjut ya. Tula-tula yang menimpa tanah Mesir sama pentingnya untuk mengajar orang Israel kuasa Allah, agar mereka bersedia pergi seperti halnya bagi orang Mesir, agar mereka bersedia melepaskannya. Jadi ini ya, ada hal-hal ya yang dilihat ya. Salah satu dibilang agar mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Jadi ini Tuhan kasih tulah ke tanah Mesir, orang Israel bisa melihat, waduh ini yang akan membawa mereka keluar dari Mesir ini punya kuasa ya. Kuasa, bayangkan ini kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka sampai 10 tulah ya. Kita tahu di Mesir juga memiliki kuasa ya. Kalau nggak salah ya sampai tulah ketiga mereka masih bisa meniru. Ketika air menjadi darah, orang-orang Mesir pun bisa bikin air menjadi darah. Oh, luar biasa mereka punya punya apa namanya eh, sihir-sihir ya atau kepercayaan kepada dewa-dewa. Mereka pun bisa meniru ya sampai tulah ketiga, tapi setelah selanjutnya mereka tidak bisa meniru dan mereka bisa melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada dewa-dewa di Mesir atau sihir-sihir di Mesir. Dan ketika orang Israel lihat kuasa Tuhan, mereka bersedia pergi. Dan ketika orang Mesir melihat kuasa Tuhan yang sangat besar, mereka mau melepaskan bangsa Israel ya untuk untuk keluar dari tanah mereka ya, tanah mereka. Karena seperti kita ketahui, mereka sangat membutuhkan tenaga dari bangsa atau dari orang-orang Israel, dari bangsa Israel. Karena pekerjaan mereka besar sekali, banyak sekali ya yang perlu dilakukan. Pembangunan Mesir sangat banyak dan mereka membutuhkan tenaga kerja. Dan inilah mereka menggunakan orang Israel tanpa dibayar ya, tanpa dibayar atau dibayar sangat sedikit. Atau yang kita pelajari waktu lalu, eh, sweet apa namanya? Saya lupa ya. Tentang ini ya, mereka diperlakukan seperti itu ya. Eh, Sweet apa ya? Saya lupa kemarin dia punya pelajaran. Dia punya ini jadi diperlakukan Red secara system. sweet system, ya. Jadi diperlakukan bekerja dengan keras tapi tidak dibayar atau dibayar sangat sedikit. Itu yang dilakukan orang Mesir kepada bangsa Israel waktu itu. Terus kita lanjut dibilang, orang Israel perlu belajar bahwa bukan dengan kekuatan manusia apapun mereka dibebaskan, tetapi itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Jadi ini ketika kuasa ditunjukkan kepada orang Israel, mereka tahu bahwa kekuatan manusia apapun tidak bisa membebaskan bangsa Israel. Harus dengan kuasa Tuhan ya. Ini harus dengan kuasa Tuhan. Makanya yang awalnya itu Musa dengan segala dia punya keahlian waktu itu, Musa pun tidak bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dibilang ya, kalau cuma membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ke tanah literal bisa aja Musa. Tetapi ini ada spiritual aplikasi yang harus dipelajari di sini. Makanya dengan kekuatan manusia pun kekuatan Musa pun yang kuat, yang Musa serba bisa itu pun tidak layak untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini harus sepenuhnya pekerjaan Tuhan atau kuasa Tuhan. Terus dibilang ini,
Mereka perlu belajar untuk mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepada pemeliharaan dan bimbingannya. Itu ya. Terus dibilang, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Kita harus mempelajari pelajaran yang sama saat kita membaca cerita ini. Waduh, ini pelajarannya untuk kita, saudara-saudara. Jadi, ini Mesir ini melambangkan dunia. Dan tanah Kanaan kita tahu melambangkan surga. Kita semua sedang menuju tanah Kanaan surga. Saudara-saudara, bayangkan saudara, kalau kita di dunia ini senang-senang ya. Senang terus. Tidak ada penderitaan, tidak ada pencobaan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau meninggalkan dunia ini? Kalau kita sudah misalnya sudah kaya di dunia ini, tidak ada penderitaan, nggak ada pikiran untuk mau ke surga. Sudah senang di dunia, aduh saya di dunia saja, saya nggak mau ke surga ya. Karena surga itu kan mereka kan belum ke sana ya. Ini antara ada atau tidak ya ketika tanah Kanaan itu ya. Karena sudah senang di sini, ngapain mau ke sana lagi ya, istilahnya seperti itu. Tetapi kalau sama seperti bangsa Israel ketika mereka ditekan dengan segala penderitaan, kerja paksa, mereka mau untuk tinggalkan Mesir. Sama dengan kita, saudara-saudara. Dengan adanya berbagai cobaan atau ada penderitaan di dunia ini, kita nggak mau berlama-lama lagi di dunia ini. Aduh, mau cepat-cepat, Tuhan kapan datang? Saya sudah nggak tahan lagi hidup di dunia ini. Saya mau pergi ke surga yang Kau janjikan ya. Ini ini luar biasa. Saya sering lihat dia di Facebook atau di mana kalau lihat orang-orang yang ini, kalau mereka dapat masalah atau dapat, ada diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, sering mereka bilang apa, sudah nggak tahan lagi di dunia ini, sudah mau, nggak sabar untuk Tuhan datang ya, agar mereka bisa berbahagia. Tapi kalau lihat orang-orang yang senang-senang, bahagia di dunia ini, banyak uangnya, ini sepertinya nggak ada kata-kata seperti itu, "Aduh saya nggak tahan lagi di dunia ini, saya mau ke surga." Nggak ada ya, nggak ada kata-kata itu. Makanya yang bilang ya, yang apa, ayat yang bilang bahwa orang kaya sama seperti seekor unta masuk lubang jarum ya. Kita tahu lubang jarum di Israel itu adalah pintu darurat yang sangat kecil dan ini memang bisa dimasuki oleh unta ya, bisa dilewati tapi, sangat sulit ya, sulit untuk masuk di situ, tapi bisa. Ini sama halnya dengan orang kaya yang masuk ke kerajaan surga ya. Ini kenapa? Ini saya baru ngerti karena kerinduan untuk sudah senang di sini, kerinduan untuk ke surga itu sudah sedikit ya, sudah aduh ini, karena apa? Bahagia di tempat ini. Makanya ini bangsa Israel Tuhan izinkan untuk menderita agar mereka bersemangat untuk pergi dari Mesir, agar mereka bisa pergi dari segala pengaruh-pengaruh jahat ya, pengaruh-pengaruh jahat di Mesir untuk bisa beribadah kepada Tuhan ya di tanah Kanaan. Sama dengan kita ya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang adalah tujuannya untuk apa? Kita mau meninggalkan dunia. Makanya pelajaran waktu lalu tentang dari A.T. Jones ya, penggambaran malaikat ketiga, dibilang di situ A.T. Jones bilang, itu penderitaan, itu pencobaan, itu katanya kita harus jadikan itu sebagai teman. Jangan jadikan itu sebagai orang asing yang tidak kita kenal dan kita tidak mau terima dia. Jadikan itu sebagai teman ketika dia datang, "Ayo, selamat datang pencobaan, selamat datang penderitaan." Kenapa? Karena penderitaan itu penting dalam perjalanan iman kita. Penderitaan itu akan membuat sama seperti ayat bilang, "Ujilah aku dan aku akan timbul seperti emas." Dan orang-orang Laodikia katanya butuh apa? Emas kan? Karena Tuhan bilang, "Beli daripadaku minyak, mur, dan emas," ya. Ini yang diperlukan, salah satu yang diperlukan oleh Laodikia adalah emas. Dan emas itu adalah apa? Pencobaan dan penderitaan. Dan ini supaya apa? Kita mau keluar dari tempat ini, dari dunia ini yang berdosa untuk pergi ke kerajaan surga. Itu apa? Dibilang apa? Ini adalah dari value atau nilai dari penganiayaan ini, nilai dari penderitaan. Oke, sampai sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Silakan. Jadi saya taruh di sini sesuai dengan dia punya subjudul ya.
Satu slide. Ya, silakan kalau ada yang mau tambahkan dari subjudul ini, nilai penganiayaan. Oke, ada yang mau tambahkan? Kalau belum, kita lanjut ya. Ini, oh ya, silakan, Bing. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Ya. Jadi, teman-teman, dari pelajaran ini kita bisa lihat ya bahwa rencana Tuhan untuk memanggil umatnya itu ternyata mengizinkan ya, Tuhan justru merencanakan adanya penindasan yang lebih berat gitu. Nah, penindasan yang dialami oleh bangsa Israel ternyata ini bagian dari rencana Tuhan gitu. Dan teman-teman, ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa ini dengan maksud supaya ada dua hal ya. Maksud Tuhan untuk mengizinkan penindasan supaya mereka tidak mau kembali lagi ya Iya. ke Mesir dan mereka bergantung penuh ya. Mereka bisa melihat kekuatan Tuhan yang besar dan bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat ya, nyata di dalam panggilan Tuhan atau rencana di balik panggilan Tuhan. Jadi Tuhan bermaksud supaya bangsa Israel tidak lagi mau kembali dan bangsa Israel melihat kuasa Tuhan sehingga bergantung penuh pada kuasanya dalam uh, menjalankan rencana tersebut ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman ternyata dalam rencana Tuhan ya, rencana Tuhan itu kita jangan jangan membayangkan bahwa kalau Tuhan memanggil itu berarti semuanya harus seperti danau yang tenang ya, penuh dengan apa ya? Kedamaian dan ini kalau kita lihat ya, rencana Tuhan justru memang membuat bangsa Mesir ini menindas bangsa Israel gitu. Jadi semakin semakin bangsa Israel mau keluar, semakin penindas itu menindas mereka. Jadi teman-teman, maksud semuanya, maksud dari penindasan ini kita udah pelajari tadi ya. Nah, ini ternyata memberi gambaran kepada kita ya, memberi gambaran kepada kita ketika kita menjalani sebuah rencana Tuhan, kita jangan membayangkan bahwa semuanya akan berjalan pasti baik. Dan kalau tidak baik, oh ini bukan rencana Tuhan gitu. Nah ini teman-teman, karena ada banyak ya, banyak dari yang saya dengar ya teman-teman, kalau kita menjalani sesuatu yang, aduh ini terlalu banyak masalah dan oh ini bukan rencana Tuhan. Jadi kita membayangkan rencana Tuhan, oh pasti baik-baik semata-mata ya teman-teman. Memang rencana Tuhan adalah untuk kebaikan kita teman-teman. Tetapi keadaan-keadaan di mana ketika rencana itu dijalankan, itu nggak selamanya itu harus sesuai dengan keinginan kita atau selalu dalam keadaan yang sangat baik. Pelajaran bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini mau menceritakan kepada kita, bahkan ketika Tuhan sendiri yang turun tangan ya, turun tangan untuk memimpin menjalankan rencananya, itu tidak lepas dari penderitaan dan penindasan. Oke, itu aja, Lik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing. Betul ya. Walaupun Tuhan sendiri yang memimpin, itu tidak lepas dari penderitaan ya dan penindasan. Jadi, dan itu tujuannya semuanya baik ya. Kalau kita lihat ya, tujuannya sangat baik. Karena dari kenapa itu sangat baik? Karena nature kita memang seperti itu ya. Kita mau untuk hal-hal yang seperti ini kayak untuk hal-hal yang berdosa atau hal untuk lebih senang. Kalau misalnya kita senang terus, kita nggak ada keinginan untuk pergi ke tempat yang Tuhan janjikan ya. Makanya diizinkan hal-hal seperti ini supaya kita atau bangsa Israel juga mau untuk meninggalkan meninggalkan itu ya. Tujuannya sebenarnya nature kita adalah tujuannya untuk meninggalkan penderitaan, tetapi tujuan Tuhan adalah meninggalkan kita dari dosa ya, dari tempat dosa itu. Kalau bangsa Israel
dari Mesir ya. Karena kalau mereka tidak keluar dari situ, mereka tetap akan apa? Terkontaminasi dengan kehidupan di Mesir. Oke, thank you, Bing. Mungkin ada lain lagi? Oke, kalau Halo, tidak, Li. oh ya, silakan, silakan. Ya, jadi kita lihat ya kalau untuk bangsa Israel itu memang Tuhan harus gunakan cara untuk mengizinkan mereka ditindas, dianiaya atau diperbudak untuk mereka mau meninggalkan tanah Mesir gitu. Dan aplikasi spiritual ya untuk kita ya untuk meninggalkan apa namanya untuk ada keinginan untuk masuk di tanah Kanaan. Nah, tapi kita lihat juga di Alkitab ada cerita dari Abraham ya. Jadi walaupun Abraham itu tidak ditindas ya, tidak dianiaya, tidak mengalami penderitaan, malah dia adalah satu tokoh Alkitab yang kita lihat bahwa sangat kaya ya, dia sangat kaya. Tapi kita lihat di Ibrani, walaupun dalam dia keadaan sangat kaya tidak mengalami penderitaan dibandingkan dengan bangsa Israel, tetapi dia di situ dia bilang bukan tanah ini yang dia cari, gitu. Dia cari tanah yang fondasinya dibangun oleh Tuhan gitu. Jadi maksudnya gini ya, yang tahu orang kan itu Tuhan. Kalau dia lihat orang kehidupan itu penderitaan lah yang akan membuat orang rindu untuk masuk kerajaan surga, ya itulah yang Tuhan akan izinkan gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa sama dengan Abraham itu tapi kalau Tuhan lihat bukan itu, bukan penderitaan yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk menginginkan untuk mau kerajaan surga, ya istilahnya gimana ya, ada cerita yang tidak harus melalui seperti itu. Di Alkitab ada cerita yang Tuhan harus izinkan seperti itu. Jadi untuk kita ya, kalau kita lihat dalam dua cerita ini adalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam orang punya situasi, entah penderitaan kah atau Tuhan mempercayakan satu harta kekayaan sama seperti Abraham. Tapi kalau kita punya pikiran memang tertuju kepada Tuhan, itu it doesn't matter ya. Maksudnya dalam kondisi apapun itu, kalau memang Tuhan percayakan kekayaan atau apapun, tapi kalau kita punya pikiran itu bukan itu yang kita cari kerajaan surga, tetap Tuhan akan percayakan harta kekayaan atau bukan penderitaan, tetapi yang Tuhan percayakan itu adalah untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kalau Tuhan lihat memang penderitaan yang akan membuat orang memang tidak mau lagi dalam dunia ini, ya Tuhan akan izinkan itu semua terjadi. Jadi bukan berarti, dan bukan juga berarti ya, ya harus ada penderitaan untuk kita mau ingin ke surga. Jadi kalau nggak ada penderitaan, yang nggak mau ke surga seperti itu. Jadi dalam kondisi apapun itu kita harus ingat bahwa dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Ini hanya persinggahan. Seenak apapun di dunia ini ya, kalau orang bilang buat saya, kalau tidak ada Tuhan itu tidak enak. Kenapa kita bilang begitu? Lihat aja orang-orang artis-artis Hollywood. Mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya apa sih yang mereka nggak bisa punya? Tapi apakah ada kebahagiaan dalam diri mereka? Tidak ada. Jadi kita pun dalam kondisi berlimpah, dalam kondisi kekurangan, kalau kita ada Tuhan Yesus, disitulah kebahagiaan. Tapi di saat kita mau miskin, mau kaya, kalau nggak ada Tuhan Yesus, di situ terletak ketidakkebahagiaan ya teman-teman. Dan apapun situasinya itu yang tadi kita bilang ya, Tuhan izinkan karena Tuhan tahu posisi mana yang kita untuk memang Tuhan akan membentuk kita untuk mau merindukan akan kerajaan surga. Oke, thank you, Li. Itu aja tambahannya. Ya, thank you. Jadi ada dua contoh di sini, Abraham dan bangsa Israel ya. Tapi kalau kita ini
Dari pandangan ini sebenarnya pandangan imannya ya, ini dari segi imannya kalau kita lihat Abraham ini dan bangsa Israel ini imannya berbeda. Biasanya untuk orang-orang yang tidak beriman ini harus ada seperti ini ya, seperti contohnya bangsa Israel. Makanya sama seperti kita yang hidup di zaman Laodikia ini, orang-orang yang nggak memiliki iman, ini perlu suatu penderitaan. Ketika penderitaan ini kita akan mencari Tuhan kan, mencari Tuhan dan ketika Tuhan menjawab doa kita, mengeluarkan kita dari penderitaan, disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan dan iman kita bisa bertambah. Mungkin dalam kasus Abraham imannya sudah lebih besar daripada apa? Dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi tidak harus melewati penderitaan. Kalau sudah ada iman, buat apa lagi penderitaan? Karena salah satu tujuan dari penderitaan adalah apa? Menimbulkan iman, menimbulkan iman. Jadi kalau sudah ada iman, penderitaan-penderitaan itu untuk cobaan-cobaan itu kayaknya eh, tidak diperlukan tidak diperlukan ya, karena kebaikan daripada penganiayaan ini adalah untuk meningkatkan iman kita ya. Dan kita lihat juga eh, Abraham juga dia punya penderitaan atau ujian lain lagi ya, lain lagi bukan soal materi atau penderitaan apa, tetapi soal anak ya. Jadi ini masing-masing sesuai takarannya, masing-masing sesuai. Jadi ujian kita nggak sama semuanya, beda-beda. Mungkin ada yang banyak uang, tetapi dia punya ujiannya mungkin masalah keluarga. Ada yang mungkin keluarganya baik-baiknya saja, tetapi ujiannya masalah ekonomi. Jadi tergantung ya saudara-saudara. Dan ini semuanya adalah sama untuk bagaimana kita bergantung akan kuasa Tuhan. Oke, kita lanjut ya kalau misalnya belum ada tambahan. Jadi ini bagaimana Eh, penjelasan itu? Oh ya, silakan Bik. Silakan. Mungkin menambahkan sedikit ya teman-teman. Ya, Jadi pertanyaannya apakah Abraham tidak mengalami penindasan? Ini mesti dipikirkan baik-baik. Kita rasa ada teman-teman. Bagaimana bentuk penindasan Abraham itu tidak sama ya dengan penindasan bangsa Mesir. ya. Kalau Abraham itu ditindas secara sosial teman-teman. Kenapa? Karena di Timur Tengah satu tradisi adalah satu kehinaan bagi seorang ayah atau keluarga itu tidak punya anak. Itu kehinaan luar biasa. Dan teman-teman, itu bukan masalah kecil. Itu bukan masalah kecil, itu penindasan secara emosi. Dan kalau kepada bangsa Israel ya, janji Tuhan, janji Tuhan adalah berupa tanah tanah perjanjian ya, bagaimana mereka bebas dari perbudakan dan menuju tanah tanah perjanjian. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji Tuhan kepada Abraham adalah bagaimana dia mendapatkan keturunan. Nah, apakah Abraham maupun bangsa Israel ataupun Yakub ataupun Ishak atau siapapun Yusuf itu punya janji masing-masing. Nah, pergumulan mereka adalah bagaimana mau memenuhi perjanjian tersebut, teman-teman. Nah, ketika mau menggenapi perjanjian tersebut, itu ada penindasan. Tuhan sengaja mengizinkan. Kalau bangsa Israel itu Firaun tekan luar biasa. Kalau kalau Abraham Tuhan tunda sampai memang udah tua, teman-teman. Dan ini apakah nilainya nggak sama? Sama, teman-teman. Malahan kita bisa bilang Abraham lebih berat mungkin karena secara hukum alam, aduh susah sekali. Dan memang Tuhan bawa baik Abraham maupun bangsa Israel itu sampai logika mereka tidak lagi nyampe gitu. Bagaimana kita bisa dapat keturunan untuk Abraham? Bagaimana kita bisa keluar dari Mesir untuk bangsa Israel? Atau kepada Ribka dan Ishak ya bagaimana? Ya aku bisa mendapatkan hak kesulungan. Itu perjanjian Tuhan padahal. Jadi teman-teman, ini bukan gampang teman-teman. Bagaimana kita mau menantikan penggenapan dari perjanjian Tuhan, ya? Itu bukan tanpa penindasan. Rasul Paulus sudah apa yang menyatakan bahwa setiap orang yang beribadah kepada Yesus Kristus itu pasti menderita gitu. Dan teman-teman, ini demi kebaikan kita supaya kita bergantung penuh ya kepada Tuhan.
Dan ini pasti akan dialami setiap orang dengan ceritanya masing-masing. Iya. Bagaimana menggenapi perjanjian Tuhan tersebut? Apakah kita akan menggenapinya berdasarkan kuasa Tuhan atau logika-logika positif yang tersedia entah oleh siapa atau oleh pikiran kita, itu yang akan membuat kita bergumul. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Thank you, Bing. Oke, mungkin ada lagi tambahan? Kalau enggak kita lanjut ya. Ini dia punya lanjutan ya. Ini penjelasan Tuhan. Sama sekali tidak heran bahwa umat Tuhan pada awalnya mengeluh ketika penganiayaan meningkat sebagai akibat dari pekabaran yang dibawa oleh Musa. Musa sendiri tampaknya bingung dengan hal itu dan pergi untuk bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Jadi ini Tuhan mulai menjelaskan ya. Jadi ini eh, ketika dia dan Harun pergi ke Firaun untuk mau bilang mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ini penindasan kan meningkat kan seperti dibilang tadi. Dan Musa juga bingung dengan hal ini. Jadi dia bertanya kepada Tuhan tentang kenapa itu penderitaan bisa bertambah ya. Justru ketika mereka datang, justru penderitaan itu bertambah. Ini terus firman Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Keluaran 5 ayat 24. Terus kita lanjut ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Akulah Tuhan, Yehova ya. Kalau bahasa Inggris dia bilang Yehova ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan atau Yehova, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erangan ya, orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Keluaran 6 ayat 1 sampai 4. Jadi eh, ini penjelasan Tuhan ini ya. Salah pertama ini dia mau menunjukkan kuasa Tuhan ya. Kenapa tadi sudah dijelaskan juga ya, kenapa penderitaan ini meningkat supaya bangsa Israel mau keluar lebih semangat untuk keluar ya. Dan salah satu untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Ini ya, karena dia apa? Dia mau menyatakan dirinya yang maha kuasa. Dia mau menyatakan diri, dia sudah nyatakan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang dia mau nyatakan diri kepada bangsa Israel bahwa dialah Tuhan. I am that I am. Ini mau nyatakan dia punya kuasa ya. Ini terus kita lanjut. Dia punya penjelasan tentang Tuhan ya. Dia bilang, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan atau Yehova, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan atau Yehova. Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Jadi ini Tuhan ketika Musa bertanya kenapa penderitaan bangsa Israel semakin bertambah ketika mereka datang ke Mesir, Tuhan menyatakan ini ya. Tuhan mau membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel menderita supaya mereka mau lebih semangat untuk keluar. Dan kedua, Tuhan mau menyatakan dia punya kuasa. Dia mau menunjukkan kepada mereka bahwa dialah Tuhan, dialah yang akan mengeluarkan bangsa Israel dengan apa? Dengan tangan yang teracung dengan hukuman yang berat. Dia punya kuasa ditunjukkan di situ ya. Karena setelah 450 tahun mereka di Mesir itu, mereka eh,
seperti gimana ya, dengan pengaruh-pengaruh Mesir yang besar, ini kepercayaan mereka yang awalnya kepada Tuhan mulai tergerus ya. Walaupun kita tahu ya, seperti keluarga Musa itu mereka setia kepada Tuhan, tetapi banyak pengaruh-pengaruh di keluarga lain dari Mesir yang membuat mereka ini ya bisa lupa akan Tuhan. Makanya ini Tuhan apa? Tunjukkan dia punya kuasa, menyatakan bahwa dialah Tuhan, dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dialah yang akan membebaskan. Dia ini pelepas ya, pelepas dari penderitaan kita ya. Dialah pelepas dari penderitaan dia. Jadi dia menunjukkan akan dia, I am that I am. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang apa? Yang berkuasa. Akulah Tuhan yang berkuasa. Itu apa yang Tuhan jelaskan di sini ya. Oke. Sampai di sini dari subjudul penjelasan Tuhan ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Ini luar biasa ya. Ini Tuhan jelaskan kenapa kepada Musa kenapa hal ini terjadi. Ini apa? Mau menunjukkan akan kuasanya Tuhan bahwa akulah Tuhan. Dia memberikan dia punya kuasa luar biasa ya, dia tula-tula diberikan kepada bangsa Mesir. Ya, silakan Bik. Ya, baik. Jadi teman-teman, eh, ketika Tuhan mau melepaskan bangsa Israel, Tuhan mau menyatakan diri, inilah aku gitu sebagai Tuhan. Iya. Nah, loh, kenapa? Kenapa demikian ya? Emang bangsa Israel tidak tahu Tuhan? Bangsa Israel tahu Tuhan, teman-teman. Tetapi mereka telah memahami Tuhan dalam gambaran Tuhan orang kafir. Iya, Kenapa betul. demikian? Karena Benar. Ellen White menulis dalam buku pendidikan, bangsa Israel telah dicemarkan dengan 10.000 bentuk penyembahan berhala. Teman-teman, 10.000 bentuk penyembahan berhala itu bukan sedikit. Arkeolog aja menemukan ada 1.500. Itu pun sudah sangat banyak loh, teman-teman. Semua tula yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir, itu adalah 10 dewa yang sangat besar, teman-teman. Dan apa saja yang kita mau lihat, mau rasakan di Mesir, itu namanya dewa. Dan dewa itu punya mitologinya masing-masing. Misalnya matahari, ada ceritanya matahari itu bagaimana. Batu itu ada ceritanya. Tanah, bumi, semuanya punya mitologinya, teman-teman. Dan itu, cerita-cerita itu telah merusak bagaimana konsep Tuhan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub, teman-teman. Nah, sepanjang penindasan ini, Tuhan itu hilang sama sekali. Mereka tahu ada Tuhan ya yang dipercayai oleh Yakub, Abraham dan Ishak. Tapi teman-teman, bagaimana Tuhan yang sesungguhnya ya yang dimiliki oleh mereka saat itu betul-betul udah hilang dari pandangan mereka. Dan dalam momen melepaskan bangsa Israel, Tuhan mau menyatakan diri atau mau memperkenalkan diri. Ini aku gitu, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur kamu gitu. Jadi teman-teman, bagaimana Tuhan menyatakan diri ya, menjalankan rencananya kepada bangsa Israel, itu adalah upaya Tuhan mau menyatakan diri atau mau menanamkan ke dalam pikiran umat-umatnya ya saat itu, inilah aku. Jadi Tuhan mau memperkenalkan diri, teman-teman. Adalah satu kesempatan yang istimewa ya buat bangsa Israel dan buat kita sekarang yang mengikuti cerita ini, bahwa inilah Tuhan gitu, yang beda dengan Tuhan manapun yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, thank you, Bing. Jadi tula-tula itu ya yang seperti Ebing bilang tadi, tula-tula itu adalah bagaimana Tuhan membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan bangsa dewa-dewa bangsa Mesir ya, seperti gelap gulita. Kan bangsa Mesir dia punya dewa ada apa? Matahari kan. Tuhan bisa membuat matahari jadi gelap. Waduh, itu luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada dewa-dewa mereka ya. Luar biasa. Dan itu nggak bisa ditandingi oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Ilmu apa? Orang-orang atau
ilmu-ilmu sihir di Mesir ya, yang menunjukkan akan kuasa Tuhan. Jadi ini salah satunya apa? Menunjukkan apa? Kuasa Tuhan ya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Oke. Ini Injil Pembebasan. Dia punya subjudulnya Injil Pembebasan. Kita telah belajar bahwa ketika Allah membuat janji kepada Abraham, dia mengkhotbahkan Injil kepadanya. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba untuk penggenapan janji itu, benih atau keturunan yang kepadanya janji itu digenapi, harus mengetahui setidaknya sebanyak mungkin Injil yang diwahyukan kepada Abraham. Dan kita seharusnya mengharapkan untuk menemukan Injil yang sama yang diberitakan kepada mereka. Jadi, saudara-saudara, ini Injil kan yang dibawakan tadi kepada bangsa Israel, Injil pembebasan, ini dibawa kepada bangsa Israel. Jadi kita tahu ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dia mengkhotbahkan Injil kepada Abraham. Jadi janji yang diberikan kepada Abraham ini sudah mau digenapi secara literal kepada bangsa Israel ya, kepada keturunan Abraham ini untuk memiliki tanah yang dijanjikan. Jadi ketika dia punya janji ini akan digenapi, ini sudah saatnya untuk janji ini digenapi, bangsa Israel yang akan menerima penggenapan janji itu harus mengetahui apa? Sebanyak mungkin Injil yang diwahyukan kepada Abraham. Jadi mereka harus apa? Tahu Injil, yaitu kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Mereka harus tahu itu ya, sebanyak mungkin yang diberitakan kepada Abraham. Jadi dibilang, dan kita ini kan bangsa Israel secara literal tanah Kanaannya, kita secara spiritual tanah Kanaannya yang juga akan dimiliki oleh Abraham. Ini apa? Harus tahu sebanyak mungkin Injil yang diberitakan kepada apa? Kepada Abraham atau kepada bangsa Israel. Jadi ini eh, hal yang harus kita ketahui ya. Jadi kita yang akan sudah mau genapi itu ya, kita sudah mau sampai ke Kanaan surgawi, harus tahu Injil ini. Injil yang diberitakan kepada Abraham dan kepada bangsa Israel ya. Ini luar biasa. Terus dibilang, ini adalah kasusnya. Kita belajar dari surat kepada orang Ibrani bahwa Injil yang sekarang diberitakan kepada kita adalah sama dengan yang diberitakan kepada mereka. Dan dalam kutipan terakhir dari ayat terakhir yang dikutip kita menemukannya. Baru dibilang, perhatikan hal berikut ini, ada beberapa hal yang akan dibicarakan di sini ya. Jadi ini pelajaran-pelajaran ini adalah pelajaran untuk kita semua ya. Bagaimana kita melihat bagaimana Injil atau kuasa Tuhan yang ditampakkan kepada Abraham, kepada bangsa Israel, ini masih sama yang akan ditampakkan kepada kita. Kita akan lihat ya. Mari kita lihat ya, dia punya poin-poin yang dari Injil pembebasan ini. Pertama, Allah berfirman tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Aku juga telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Jadi Injil ini sama seperti dibilang tadi ya, diberitakan kepada apa? Kepada Abraham bahwa dia yang akan apa? Dia akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka ya. Ini Tuhan berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ada janji bahwa dia akan memberikan tanah. Ini ada perjanjian dan ini adalah suatu Injil ya. Bahwa untuk mendapatkan tanah itu, tanah perjanjian itu, ini Tuhanlah yang akan memimpin mereka ya. Terus poin kedua, dia menambahkan, dan aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ini menarik ya saudara-saudara, nanti akan dijelaskan ya di poin ketiga. Jadi ini seolah-olah kalau kita lihat Tuhan lupa dengan janjinya ya. Ini sudah lama dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang datang kepada keturunan mereka, yaitu bangsa Israel di Mesir.
Setelah beberapa lama baru dia ingat dia punya perjanjian. Ini kita lihat ya apa yang maksudnya di sini. Kita lihat di poin ketiga. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia mengingat suatu hal, dia tidak menyiratkan bahwa hal itu pernah hilang dari pikirannya. Karena hal itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Nah, ini saudara-saudara ya. Ketika dibilang dia ingat, bukan berarti sebelumnya dia lupa, saudara-saudara ya. Ini pertanyaan waktu lalu juga ya. Ini banyak dari Alkitab yang bilang, oh Tuhan mengingat akan janjinya. Seolah-olah kalau dia bilang mengingat, berarti dia lupa ya. Dia lupa dan baru ingat. Tetapi itu tidak seperti itu. Karena apa? Tidak mungkin itu terjadi. Tidak ada yang bisa lepas dari Tuhan. Ini Tuhan berkuasa dan tidak mungkin dia lupa. Kita lanjut ya. Tetapi seperti yang kita temukan dalam berbagai contoh, dengan demikian dia menunjukkan bahwa dia akan melakukan hal itu ya. Ini bahwa ingat itu menunjukkan bahwa apa? Tuhan akan melakukan hal itu. Dia salah satu contoh dia bilang begini. Dalam penghakiman terakhir Babel dinyatakan, Tuhan telah mengingat kesalahannya. Wahyu 18 ayat 5. Maka teringatlah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Wahyu 16 ayat 19. Ini mengingat ini berarti Tuhan telah mengingat akan apa? Kesalahan dari Babel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan lupa dengan dia punya kesalahan sebelumnya, tetapi ini ada hal yang Tuhan ini ya, Tuhan tidak lupa dengan hal itu. Terus selanjutnya dia bilang, Tuhan mengingat Nuh dan menyebabkan banjir berhenti. Tetapi kita tahu bahwa tidak sesaat pun sementara Nuh berada dalam bahtera ia dilupakan. Karena seekor burung pipit pun tidak dilupakan. Kejadian 19 ayat 29, 30 ayat 20. Jadi kata-kata bahwa Tuhan mengingat Nuh bukan berarti ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera dan setelah binatang-binatang dan Nuh sekeluarga masuk ke dalam bahtera dan hujan 40 hari 40 malam tidak berhenti dan air menguasai bumi, bukan berarti habis itu Tuhan aduh ternyata Nuh masih di bahtera ya, saya lupa untuk kasih surut itu banjir. Baru dia ingat dan dia menyurutkan itu banjir ya. Bukan seperti itu ya. Karena dia bilang burung pipit pun Tuhan tidak lupakan, apalagi Nuh, apalagi manusia, dia tidak lupakan. Nah, ini dia punya penjelasan. Untuk penggunaan kata ingat dalam penjelasan untuk memenuhi hal yang dijanjikan. Jadi kalau ingat itu adalah apa? Untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Ketika Babel, dia ingat akan Babel yang besar itu, dia akan memenuhi apa yang Tuhan janjikan ketika apa? Dia punya Babel punya kesalahan itu sudah full ya. Bukan dia lupa, tetapi itu untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Ketika Tuhan mengingat Nuh, Tuhan memenuhi apa yang dijanjikan ya kepada Nuh. Bukan dia lupakan. Ketika Tuhan mengingat akan bangsa Israel, ketika dia melihat penderitaannya, dia apa? Dia ini akan memenuhi apa yang sudah dijanjikannya kepada apa? Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa dia akan apa? Membawa mereka ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan. Jadi, mengingat adalah apa? Memenuhi apa yang Tuhan telah janjikan. Oke, sebelum kita ke poin selanjutnya, silakan saudara-saudara kalau ada tambahan, pertanyaan atau komentar silakan. Ini tentang Injil kebebasan ya. Ini ada beberapa poin. Oke, kalau ada tambahan silakan. Ya, baik. Silakan, Bik. Jadi teman-teman, untuk kalimat ini ya, frase Tuhan mengingatnya, sebenarnya ini bahasa manusia ya yang Ya, kita bisa bilang terbatas gitu. Tapi ide di dalam apa ya, pernyataan ini adalah Tuhan mau menggenapinya gitu. Tuhan justru mau melaksanakannya karena ini keterbatasannya, keterbatasan bahasa dan ini bahasa manusia.
Tapi kita tahu bersama bahwa Tuhan nggak mungkin lupa, teman-teman. Atau ada satu yang luput dalam ingatannya gitu. Betul. Ini satu hal yang tidak mungkin. Jadi apa yang mau coba dinyatakan dalam kalimat ini adalah sebenarnya Tuhan mau menggenapinya. Ada kemarin kalau nggak salah kita lupa, Onang kasih DP terjemahan dan kita rasa itu tepat sekali. Oke, itu aja, Lik. Terima kasih. Ya, thank you, Bing. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Ini tentang mengingat ini ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya di poin selanjutnya. Di poin 4 tentang Injil pembebasan itu. Oleh karena itu, jelaslah dari Keluaran 6, Tuhan akan menggenapi janji kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi karena Abraham telah mati, janji hanya dapat digenapi dengan kebangkitan. Waktu yang dijanjikan di mana Tuhan bersumpah kepada Abraham sudah sangat dekat. Tetapi ini adalah bukti bahwa Injil sedang diberitakan, karena hanya Injil kerajaan yang akan mempersiapkan untuk akhir zaman. Jadi Tuhan akan menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Secara literal, kepada bangsa Israel, ketika janjinya akan digenapi, Tuhan ingat bahwa dia akan menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Itu dengan kata mengingat ya. Tetapi sekarang kita tahu ya, Tuhan janjikan juga kepada Abraham bahwa dia akan memiliki tanah itu. Tetapi sampai Abraham mati, satu jengkal pun tanah tidak dimiliki oleh Abraham. Dan kita sudah tahu bahwa janji kepada Abraham ini akan digenapi setelah kebangkitan. Di mana kita juga kita juga sebagai keturunan spiritual akan memiliki tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Dan ini waktu yang dijanjikan di mana Tuhan bersumpah kepada Abraham ini untuk memiliki tanah di mana kita juga akan memilikinya sudah sangat dekat. Dan ini dia bilang, tetapi ini adalah bukti bahwa Injil sedang diberitakan karena hanya Injil kerajaan yang akan mempersiapkan untuk akhir zaman. Jadi saudara-saudara, kenapa kita mempelajari pelajaran ini? Karena ini adalah pelajaran tentang Injil ya, tentang kuasa Tuhan di mana untuk memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham itu, yang kita juga akan memilikinya, tidak bisa dengan kekuatan manusia. Harus dengan kuasa Tuhan ya. Ini sedangkan secara literal pun, yaitu bangsa Israel, harus Tuhan tunjukkan dia punya kuasa yang besar. Apalagi kita sekarang ya saudara-saudara, untuk masuki tanah perjanjian surgawi, di mana Abraham juga dijanjikan itu, dan Abraham akan mendapatkan itu bersama-sama dengan kita, keturunan spiritualnya. Ini kita harus mengerti benar-benar tentang Injil ini ya, Injil kerja surga. Karena kita harus mengerti sebagaimana Abraham juga mengerti di waktu lalu ya. Karena hanya dengan iman kita akan memiliki tanah itu. Sama seperti dengan halnya kelemah lembutan ya, harus dimiliki oleh Musa. Jadi iman dan kelemah lembutan adalah suatu kesatuan yang tidak dipisahkan. Bisa dipisahkan untuk memiliki kerjaan ini. Jadi bagaimana kita bisa mampu untuk memiliki itu? Hanya oleh kuasa Injil ya saudara. Terus nomor 5, dia bilang, Tuhan membuat dirinya dikenal oleh umat-umatnya, tetapi hanya di dalam Injil Tuhan dinyatakan. Hal-hal yang mengungkapkan kuasa Allah menyatakan keilahiannya. Ini Injil ini, pemberitaan Injil adalah bagaimana kita adalah pemberitaan tentang kuasa Allah, saudara-saudara. Kenapa Tuhan menunjukkan begitu banyak mujizat hal-hal yang luar biasa ya kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kuasanya. Sekarang ini juga kita melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa Tuhan ini sangat berkuasa ya. Dan ini harus kita mengerti dan kita alami ya. Oke. Mungkin sejauh ini ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut di poin 6 dan 7? Kita lanjut ya. Nomor 6 dia bilang begini. Tuhan berfirman, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Keluaran 6 ayat 6. Bandingkan ayat ini dengan janji perjanjian baru. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang mempertanyakan bahwa ini adalah proklamasi Injil, tetapi itu adalah hal yang sama yang diproklamirkan kepada orang Israel di Mesir. Jadi, eh, firman Tuhan yang bilang kepada bangsa Israel bahwa kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah sama ya, adalah firman yang sama yang akan menjadi bagian kita, bahwa kita akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Dan dibilang apa? Tidak usah lagi untuk mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab semua orang akan mengenal Tuhan ya, dibilang gitu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang mempertanyakan bahwa ini adalah proklamasi Injil, tetapi itu adalah hal yang sama yang diproklamirkan kepada orang Israel di Mesir. Jadi kita pun akan mengalami hal ini ya. Semua orang akan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Nomor 7 dibilang, fakta bahwa pembebasan anak-anak Israel adalah pembebasan yang hanya dapat dilakukan melalui pemberitaan Injil. Adalah bukti bahwa itu bukanlah pembebasan biasa dari perbudakan fisik kewarisan duniawi. Sebuah prospek yang paling indah terbuka di hadapan anak-anak Israel jika mereka mengetahui hari penghukuman Tuhan tiba dan terus setia. Waduh, ini pelajaran ini ya untuk kita ya. Ini eh, pembebasan Israel ini seperti sudah bilang tadi ya, hanya bisa dilakukan oleh pemberitaan Injil. Bagaimana juga kita bisa bebas ya dari Mesir atau dari pengaruh duniawi ini hanya oleh apa? Pemberitaan Injil. Jadi hanya oleh Injil kita bisa keluar dari Mesir atau keluar dari dosa ya, dari hamba dosa. Sebagaimana orang Israel keluar dari perhambaan secara fisik oleh kuasa Tuhan, kita juga yang akan keluar dari perhambaan dosa hanya bisa oleh kuasa Tuhan. Dan ini dibilang apa? Ini prospek yang paling indah terbuka di hadapan anak-anak Israel atau ke hadapan kita. Jika kita mengetahui tentang hari kunjungan Tuhan atau visitation Tuhan atau penghukuman Tuhan telah tiba dan kita terus setia. Jadi ini Injil pembebasan. Injil pembebasan, Injil yang membebaskan bangsa Israel, Injil juga yang akan membebaskan kita dari perbudakan dosa ya. Injil yang sama. Oke, saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Ini tentang kita punya pelajaran tentang poin-poin Injil. Ya, silakan, Bik. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, cerita bagaimana pembebasan bangsa Israel ini adalah satu Injil ya, untuk mereka dan untuk kita ya, sesudah bangsa Israel. Atau untuk siapa saja ya, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Nah, ini adalah satu penyataan mengenai bagaimana kebaikan Tuhan mau melepaskan umatnya ya dari penindasan, entah keadaan berdosa atau dari dosa itu sendiri. Dan ini teman-teman adalah satu kabar baik ya mengenai perjanjian Tuhan yang Tuhan nyatakan gitu kepada umatnya. Dan kita tahu bersama, kita di akhir zaman ini sangat membutuhkan ya ini dia. Karena ada begitu banyak penindasan yang bakalan kita akan hadapi, teman-teman. Jadi puji Tuhan untuk cerita-cerita ya di dalam Alkitab, kisah dikeluarkannya bangsa Israel, bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Teman-teman, itu semuanya adalah cerita bagaimana Tuhan memberitakan Injil ya, menjadi kabar baik kepada kita semua. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya, thank you, Bik. Oke, kita akan lanjut ya. Ini dia punya, mungkin ini kutipan terakhir sebelum kita tutup. Ini
Subjudulnya berkhotbah kepada Firaun. Adalah suatu kebenaran bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah 10 ayat 34 dan 35. Ini bukanlah kebenaran baru di zaman Petrus, namun selalu benar karena Tuhan selalu sama. Fakta bahwa manusia biasanya lambat dalam menyadarinya tidak membuat perbedaan dengan kenyataan yang ada. Manusia mungkin gagal mengenali kuasa Tuhan, namun hal itu tidak membuat dia menjadi kurang kuasanya. Jadi kenyataan bahwa sebagian besar orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan biasanya tidak menyadari bahwa dia benar-benar tidak memihak dan mengira bahwa dia mengasihi mereka hingga mengesampingkan orang lain, tidak mempersempit karakternya. Jadi ini subjudulnya berkhotbah kepada Firaun ya saudara-saudara. Ini dan dimulai dengan ayat Kisah 10 ayat 34 dan 35. Ini tentang Allah tidak membedakan orang lain. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan seolah-olah ini firman ini Tuhan cuman mau bangsa Israel yang selamat, orang Mesir nggak harus ya. Tetapi ayat ini bilang Tuhan tidak membedakan orang. Berarti Tuhan tidak membedakan orang Israel dan orang Mesir juga ya. Sama-sama itu adalah manusia yang Tuhan ciptakan ya. Dan dibilang ini yang Tuhan bilang kepada Petrus di Kisah 10 ayat 34 dan 35. Ini bukan hal baru di zaman Petrus itu. Tapi ini Tuhan ini selalu sama. Jadi bukan waktu di zaman Petrus aja. Tetapi dari zaman Musa pun Tuhan ini tidak membedakan orang. Dia mengasihi semua orang. Sebagaimana orang Israel, orang Mesir pun Tuhan mengasihinya. Jadi Firaun pun mendapatkan hal yang sama ya. Tetapi ini dia bilang, ada fakta bahwa manusia biasanya lambat dalam menyadarinya dan tidak membuat perbedaan dengan kenyataan yang ada. Jadi terus dibilang, manusia gagal mengenali kuasa Tuhan, namun hal itu tidak membuat dia menjadi kurang kuasanya. Jadi kita lihat ya, ini ketika Tuhan datang kepada bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dan dia menunjukkan dia punya Injil, dia punya kuasa, itu sebenarnya bukan hanya mau mengeluarkan bangsa Israel, tapi mau menobatkan Firaun juga, orang-orang Mesir yang melihat kuasa Tuhan, ketika mereka melihat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang berkuasa. Tetapi mungkin efeknya berbeda ya kepada orang Israel dan kepada orang Mesir. Dan kita lihat ini ya, banyak yang Firaun ketika menerima firman Tuhan ini, bukannya lebih lembut, tapi lebih keras ya, sebagaimana kita ketahui. Dan kita akan lihat ya di pelajaran selanjutnya. Dan dia punya pelajaran kita untuk sekarang sampai di sini. Dan kita akan lanjut besok atau minggu depan ya. Kita akan lihat apa yang Tuhan berikan juga kepada Firaun. Dan karena waktu kita sudah 8:30, jadi kita punya pelajaran sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau tambahkan tentang khotbah kepada Firaun ini, di mana Halo, Tuhan Li. membedakan orang. Ya, silakan. Ya, jadi di sini kita lihat ya cerita dari bangsa Israel di Mesir, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi untuk saya pribadi ya, kalau kita belajar ini, kita nggak pernah dulu kita belajar Alkitab, kita nggak pernah lihat ada Injil di mana waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Buat saya pribadi itu dulu ya, sepertinya itu kayak cerita anak-anak di gereja atau cerita Musa anak-anak Musa membelah lautan merah dan kutuk-kutuk di tanah Mesir. Sepertinya hanya sebatas itu gitu. Tapi dengan mempelajari pelajaran ini, kita bisa melihat Injil itu ada di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita mengerti Injil itu saja, kita bisa mengerti dari setiap cerita Alkitab itu
ada Injil di situ atau ada kuasa Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada manusia. Bagaimana dalam spiritual aplikasi itu adalah membebaskan kita dari perbudakan dosa, iya kan? Jadi kenapa kita tanya, kenapa di gereja banyak orang bilang, mana mungkin kita bisa turut hukum, mana ada orang yang sempurna, seperti itu. Kenapa perkataan itu keluar? Karena kita orang-orang gereja nggak mengerti arti Injil itu gitu loh. Selalu berfokus di mana hukum Taurat seperti itu. Nah, kalau kita berfokus di hukum Taurat dan kita lihat orang-orang di sekitar, ya iyalah, mana mungkin bisa sempurna, iya kan? Ya. Coba lihat si A, si B, pendeta ini, pendeta itu, pemimpin sana, pemimpin situ. Akhirnya semua membandingkan diri mereka dengan satu sama yang lain gitu. Tapi kalau kita melihat atau fokus kepada kuasa Tuhan, itu istilahnya nggak ada excuse, nggak ada alasan gitu loh. Karena setiap pembahasan di Alkitab itu selalu ada Injil, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa itu belum terjadi pembebasan dosa ke kita? Karena kita sebagai bangsa Israel masih belum percaya akan kuasa Tuhan, ya seperti itu. Sudah lihat kuasa Tuhan di Mesir, masih bersungut-sungut, udah di Bukit Sinai, Tuhan Musa masih di gunung 40 hari. Mana ini Musa membuat patung berhala dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya teman-teman, karena apa ya, kuasa Tuhan yang dinyatakan atau Injil yang dinyatakan itu buat kita itu belum jadi real gitu. Makanya kita lihat ya perjalanan bangsa Israel, betapa kita lihat panjang sabarnya Tuhan, dan begitu juga panjang sabar Tuhan untuk kita. Dan memang benar-benar pekabaran ini kita sangat perlukan di akhir zaman. Kenapa? Karena Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia gitu. Nah, Injil inilah yang akan menghabiskan, yang akan menutup sejarah dunia ya. Dan Tuhan membutuhkan umat-umat untuk memberitakan Injil. Siapa yang Tuhan perlukan? Ya kita gitu ya, umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah khususkan untuk memberitakan Injil ke dunia. Dan kalau saya nggak mengerti Injil dan juga kita nggak aplikasikan Injil yang orang belajar selama ini, apakah Tuhan akan menggunakan kita nanti untuk ke seluruh dunia gitu? Memang sometimes teori kita perlu, tapi kita juga perlu untuk ada aplikasi dalam hidup kita ya, mengenai bagaimana kuasa Tuhan itu untuk membebaskan kita dalam dosa. Semua kita punya kekurangan ya, masing-masing punya kekurangan, saya sendiri. Dan pelajaran inilah yang membuat kita untuk benar-benar Tuhan dengan kuasa Tuhan itu bisa sanggup membebaskan bangsa Israel dari Mesir, perbudakan Mesir. Kuasa yang sama juga bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari kekurangan apapun, itu sangat berkuasa gitu loh. Dan kalau kita memang benar-benar percaya akan kuasa Tuhan dan mengambil kuasa Tuhan menjadi bagian kita, itu akan terjadi gitu. Jadi tidak ada orang yang akan mana emangnya ada yang sempurna, mana yang sempurna gitu. Nggak mungkin sempurna gitu loh. Tidak mungkin akan sempurna karena belum benar-benar mengerti akan bagaimana besar dan dahsyatnya akan kuasa Tuhan itu sendiri. Oke, thank you Li, itu aja. Oke, thank you. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, teman-teman? Silakan, Bing. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, bagaimana penyelamatan bangsa Israel ya? Nah, mungkin kita terpikirkan ya, mungkin kita tergoda untuk berpikir, hanya bangsa Israel yang Tuhan kasihi gitu, sedangkan bangsa Mesir tidak. Nah, teman-teman, ini nggak demikian ya, karena kalau kita baca perjanjian Tuhan kepada Abraham atau cerita yang Tuhan buat ya kepada Abraham, itu Tuhan memberi kesempatan selama 450 tahun. Kita tidak tahu persis ya teman-teman, kisah mereka secara pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberi kesempatan, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan ya kepada mereka. Karena kita tahu bersama ya, Tuhan itu nggak berubah. Dan Tuhan tidak akan menghukum sebelum memberitahukan Injil kepada mereka. Atau kepada siapa? Kepada siapapun. Jadi teman-teman, sama seperti Nineve ya, Nineve itu diumumkan Tuhan untuk dihukum. Tapi Tuhan mengutus Yunus kepada Nineve. Dan itu berlaku kepada semua bangsa, teman-teman. Nggak hanya kepada
bangsa Kanaan ya. Dan itu pun termasuk kepada bangsa Mesir. Jadi kita nggak tahu ceritanya persis, tetapi prinsip Tuhan di dalam menghukum dan menghakimi itu tetap sama. Prinsip Tuhan di dalam beri Injil itu tetap sama kepada siapapun. Jadi Tuhan tidak memilih-milih hanya Israel yang dikasihi, ini tidak ya. Hanya ini yang umat Tuhan nih yang dikasihi, yang lain tidak. Kasih Tuhan itu sama kepada setiap orang. Cuma memang respon tiap orang itu tidak sama, teman-teman. Kita teringat ya kata-kata dari Ellen White, Injil itu jika dia gagal menyelamatkan, dia akan membinasakan. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Thank you, Bing. Betul. Jadi Injil itu sama juga katanya seperti sinar matahari. Dia bisa mencairkan es, tapi bisa mengeraskan tanah liat ya. Jadi tergantung mana kita punya hati seperti apa ya. Ini Injil yang sama bisa menguatkan, bisa menyelamatkan, tetapi Injil yang sama seperti Ebing bilang juga tadi ya, bisa membinasakan ya. Ini kebinasaan bagi mereka yang tidak menerima seperti halnya Firaun waktu itu, dan menjadi keselamatan kepada bangsa Israel yang menerima akan Injil itu. Dan kita lihat, kita tahu juga ya banyak bangsa Israel yang ikut dengan bangsa Mesir ya. Iya, bangsa Mesir yang ikut dengan bangsa Israel waktu itu ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Injil itu diberitakan semuanya kepada mereka. Makanya dibilang tadi juga ya, Ebing bilang, tidak mungkin Tuhan menghukum manusia tanpa memberitakan Injil dahulu kepada mereka. Jadi diberitakan dulu kepada mereka, baru apa? Penghukuman tiba. Dan kita lihat ya, tulah yang diberikan itu untuk menyatakan kuasa Tuhan adalah Tuhan, I am that I am, Tuhan yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu dilihat oleh semua orang ya, orang Mesir apalagi. Mereka tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Dibuktikan di hadapan mata mereka. Jadi itu sudah sangat dahsyat ya. Jadi eh, kalau kalau apa namanya, mereka harus apa? Kalau mereka sudah menerima ya Injil itu ya, mereka sudah melihat kuasa Tuhan itu. Kalau mereka tidak menerima, sama seperti Bing bilang ya tadi ya, Injil itu bisa membinasakan mereka ya. Oke, sampai di sini mungkin kita punya Bible study untuk hari ini. Ini sudah waktunya kita tutup. Terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah join. Dan kita akan lanjutkan nanti berikut. Nanti akan ada pengumuman di grup. Dan kita akan berdoa.